Masih bersama kami di News Siang pemirsa, satu keluarga terdiri dari suami istri dan 2 orang anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT keracunan makanan. Kedua orang tua sempat dirawat di rumah sakit, namun 2 bocah terlambat ditangani dan meninggal dunia. Nyawa 2 bocah siswa sekolah dasar asal desa Fatukoto, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak tertolong. Iren Kase yang berusia 9 tahun dan adiknya Maureli Kase yang berusia 5 tahun tewas usai mengonsumsi ubi jala rebus bersama kedua orang tuanya. Ibu kandung 2 bocah ini mengaku awalnya mereka berempat mengalami sakit perut hingga mual dan muntah usai memakan ubi jalar. Dia pun berharap akan sembuh dengan sendirinya. Namun ternyata kondisi kedua anaknya semakin memburuk hingga akhirnya nyawa keduanya tak tertolong. Mau mandi, tapi sebelum sampai mandi dia sudah muntahnya air putih saja. Dan dia terus, pokoknya dia terus di kamar mandi, pulang datang, beta perut mulai sakit. Jadi beta duduk pegang perut, dia pulang, sesudah dia pakaian habis, pokoknya dia muntah lagi. Dia bilang, mama beta sampai sekolah, beta kena sakit. Dan sudah kalau sakit, nah tidur rata usah pergi. Petugas kesehatan yang meneliti sampel makanan yang dikonsumsi satu keluarga ini menduga ubi jalar sudah tercemar dengan bahan kimia yang disimpan berdekatan. Pupuk itu ternyata mereka simpan bersama, dan ternyata ada selain pupuk urea ada satu jenis pupuk lagi yang dia dalam keadaan basah. Dia dalam keadaan basah, bukan cair tapi dia lembek seperti kayak lumpur gitu. Nah itu ternyata di sampingnya itu ada ubi jalar. Usai jenazah kedua korban dimakamkan, kedua orang tua korban kembali menjalani perawatan di Puskesmas Kapan. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sefnan Besi, Ainis melaporkan. Pemirsa, 22 kapal asing sitaan negara kini terbengkalai di pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap kapal sitaan tidak lagi dimusnahkan, melainkan dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk melaut. "22 unit kapal asing yang disita negara di perairan Batam, Kepulauan Riau, kondisinya kini terbengkalai. Bahkan sejumlah kapal tenggelam akibat dihantam ombak kuat dan kondisi kapal yang mulai rusak. Mayoritas kapal sitaan yang berasal dari Vietnam dan Malaysia ini seluruhnya sudah berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sehingga kebijakan pemanfaatan kapal asing sepenuhnya di tangan Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah kapal dilelang atau dimusnahkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap agar kapal-kapal sitaan negara ini dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk melaut sehingga bernilai ekonomis tinggi serta program kampung nelayan maju. Ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, di situ dijelaskan di pasal 76C, menyatakan bahwa kapal yang berstatus inkrah aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri, kita memiliki program yang namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, diharapkan dengan proses pengajuan kepada DJKN melalui Kejaksaan, diharapkan keluar putusan status pemanfaatan dari DJKN, kemudian Kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan dan diharapkan KKP sebagai pembina nelayan akan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan. Jadi kebijakan sekarang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dari kapal yang kita tangkap. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendeteksi 5 kapal asing Malaysia menangkap ikan di kawasan Grey Area sehingga dilakukan pengusiran. Namun 1 kapal diantaranya sudah memasuki perairan Indonesia, kini ditahan dan jalani pemeriksaan. Kendati demikian, batas kewenangan perbatasan laut Indonesia dan Malaysia mendapat kendala lantaran perjanjian perbatasan laut antar kedua negara yang kerap disebut Grey Area hingga kini belum juga rampung dituntaskan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap agar Kementerian Luar Negeri segera menuntaskan perjanjian perbatasan laut sehingga penindakan terhadap kapal-kapal asing bisa diterapkan dengan tegas dan juga efektif. Tim Liputan News melaporkan.